Di satu staf presiden kemarin Bang Febri itu dia waktu-waktu tinggal saya, Pak Pendeta, gereja harus pergi pariwisata. Kenapa Bang? Pariwisata itu kekayaan yang tidak habis. Nah itu kata-kata itu. Kekayaan tidak habis. Dan itu betul-betul jadi sumber ekonomi jemaat. Nah itu buat saya itu saya yakin betul itu. Dan menurut saya bukti Arab Saudi di rumah menurut negara yang menurut saya kaya sekali dengan minyak. Tapi hari ini kan betul-betul dia terbuka ya. Karena dia nggak mungkin lagi ya betul-betul. Ya, Dubai semua ya, betul-betul buka segala sesuatu, mereka menjadi masyarakat yang betul-betul terbuka ya, keterbukaan yang tidak pernah ada sebelumnya gitu. Tapi pariwisata, nah justru kita yang memiliki kekayaan tentang pariwisata ini, itu mau habis. Nah silakan, coba kita pikirkan itu. Saya mempertajamnya di situ. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Oke, bersemangat. Jual dia punya karya, dia berworkshop di situ, jual sekalian. Kita tidak punya pasar sini, pasar budaya mana bisa. Saya mau menekuni, nah saya mau jual kemana coba? Sama dengan, oh ya kita latihan bulu tangkis ya, tapi tidak pernah kita pergi bertanding. Ayo kita latihan tinju, tidak pernah kita naik ring. Ya untuk apa saya latihan tinju? Tidak pernah saya naik ring. Hanya benjol di latihan dong. Padahal saya butuh medali emas loh. Iya kan? Jadi siapkan prasarananya. Bahasa namanya itu namanya pasar wisata. Saya mau berproduksi berkarya tapi tidak tahu jual kemana. Ya, pemikirannya Pak Paul barangkali. Nah, silakan yang lain. Apa itu? Ekonomi, memunculkan ekonomi, bagian dari wisata. Jadi saya kira itu adalah salah satu idenya. Jadi potensinya, tantangannya, dan potensi dan tantangannya. Potensi tadi salah satu itu. Karena sekarang ini pariwisata Toraja saya kira sudah kita lihat sama-sama bersama bagaimana kita sudah mulai betul-betul anjlok. Nah barangkali Pak Pendeta bisa kita pengantar dulu bagaimana untuk memulai ini. Kita kasih topik potensi dan tantangan pariwisata Toraja. Dia dilakukan. Aduh apa? Nanti kita ngobrol urusan begini tuh. Rasanya terus kita lagi itu. Lebih kita tuang ide aja lah. Jadi waktu kita minum kopi sama anu lah istri lah. Oh iya, mau nggak suka bilang gimana? Kan sama di bulu-bulu tau. Iya. Ini dosen ini Fakultas Ekonomi. Iya sudah gelap. Jadi senang kita bisa ketemu malam hari ini. Mudah-mudahan sini kira-kira betul apa? Ataupun itu masih satu. Ampai pas sembahyang kita dulu tuh, ada mana yang mulai landasi dulu, tuh mulai diskusi. Nah, omong panitia dia sini dia kenalkan. Banyak juga di sini. Tingkan parang nama apa pendeta kami itu sama ya kami di kampanye na. Iya maka pakai apa pendeta. Jadi aku ini apa? Akar mana? Soalnya turut rampunan. Kita menghimbau ini lah, kami supaya paling tidak ada disulasi di apa hasil pemikiran kita. Ya, pakai bersama ya, Pak. Ya, kita berdoa. Tuhan yang bersyukur boleh bertemu pada malam hari ini bersama teman-teman kasih kami, saudara kami pada malam ini. Terima kasih kami boleh ada waktu duduk bersama-sama, ramah, pikiran, dalam suasana yang penuh dengan persahabatan saudara. Terima kasih Tuhan, keluargaan yang Tuhan bangun di antara kita semua dengan segala keragaman perbedaan latar belakang. Kami betul-betul bersyukur untuk persaudaraan yang Tuhan berikan. Dan kami mau bercakap-cakap malam hari ini. Pikiran, sharing sama-sama tentang hal yang bisa kami kerjakan untuk pembangunan kampung halaman Toraja dan cintanya. Mohon campur tangan Tuhan di bilik Tuhan, berikan hikmat-Mu, dan apa yang boleh kami ucapkan berkenan diberkati oleh Tuhan. Nama Yesus Kristus kami berdoa untuk puji nama Tuhan. Amin. Oke, jadi untuk mengantar kita pertama ini kali Pak Pendeta yang mengantar kita. Tadi sudah adalah satu ide masuk untuk kampung ini di situ. Kita saling kita panel saja apa yang ada di pemikiran kita untuk kepentingan ini Toraja yang sudah
seperti ini adanya. Ya salah satu itu kampung Inggris memang logis. Ya, ya. Bisa. Ternyata barangkali berikan kita Oke, pengalaman. oke. Guru semangat teman-teman, saya senang sekali ada di tengah-tengah ini. Jadi tahun napokade kalau pendeti masih yang penting sebenarnya kita aku pak si Salawang waktu gue jadi omeran aja jadi kemarin pas ini guru kota lubang begitu daripada di Janjuk itu tak ada itu. Nah, kami datang kemarin sih minum kopi di sini, terus setengah jam mungkin ngobrol-ngobrol. Wah, kami itu kopi ya, istri kumpul ada kumpul, wah ada ikut nanti ya, kumpul. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mungkin pertama kali ada dalam komunitas ini ya. Saya senang betul bisa berjumpa itu teman-teman sekalian, kita bisa punya ruang untuk bertukar pikiran. Ya, saya apa namanya? Saya senang dengar semuanya teman-teman supaya apa ya? Saya juga dapat masukan banyak gitu. Hal yang mungkin saya bisa kerjakan dengan peran saya hari ini ya. Dengan segala macam keterbatasannya, tapi ya aku berupaya saya nak kerjakan itu apa yang bisa kita kerjakan gitu. Khusus pariwisata terakhir memang sejak saya itu kampung Inggris lambang benar tutup itu dan tidak hilang sampai hari ini ya, lambang tangga tutup itu tak kapan saya bisa bikin gitu ya. Dan tadi dengar om begitu ternyata bintang aduh kamu boleh dari situ mau apa teh Pak Selamin rupanya frekuensi itu kayak apa? Biasa potong arah ketik utang katanya ternyata minta adu masih pilih. Nah gitu, ternyata masuk hitungan lah ini barang ini, bukan barang yang aneh gitu. Memang saya lihat hitungannya sangat bagus. Nah tapi kenapa saya berpikir itu? Tadi saya mau jawab pertanyaan Om Rana ya, market. Ini yang penting. Kalau saya, tapi dua hal. Saya percaya pariwisata itu betul-betul luar biasa. Artinya saya tidak mau pikir ini bukan lip service ya. Saya betul-betul paham itu. Pariwisata itu kekayaan yang tidak pernah habis. Ketika kamu di Bali itu tidak habis dan income-nya luar biasa. Saya tahu dia akan datang itu PAD di apa ya, pendapatan per kapita penduduk sana ya. Tapi saya tahu itu sebelum saya tahu COVID tuh harga tanah itu kan mahal sekali, pendapatan masyarakat itu tinggi sekali. Ada yang saya bilang luar biasa di masyarakat di itu dari pariwisata. Tidak ada yang lain. Jadi kalau saya melihat, saya dengar banyak, saya baca cukup banyak literatur, dengar penjelasan orang yang pakar di bidangnya. Saya betul percaya. Deputi 1 Staf Presiden kemarin Bang Febri itu dia wanti-wanti ke saya, Pak Pendeta, gereja harus perlu di pariwisata. Kenapa? Pariwisata itu kekayaan yang tidak habis. Nah itu kata-kata yang itu. Kekayaan yang tidak habis. Dan itu betul-betul jadi sumber ekonomi jemaat. Nah itu buat saya itu saya yakin betul itu. Dan menurut saya bukti Arab Saudi di rumah menurut negara yang menurut saya kaya sekali dengan minyak, tapi hari ini kan betul-betul dia terbuka ya, karena dia nggak mungkin lagi ya betul-betul ya Dubai semua ya betul-betul buka segala sesuatu, mereka menjadi masyarakat yang betul-betul terbuka ya, keterbukaan yang tidak pernah ada sebelumnya gitu, karena betul-betul soal pariwisata itu mereka ya, minyak itu luar biasa, tapi mereka sudah tahu bahwa ke depan nggak mungkin lagi bergantung minyak habis atau besok orang lebih butuh baterai dan segala macam. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tadi yang pertanyaan Om Rane soal market, saya ingat sekali saya pernah dengar penjelasannya Prof. Rizal Kasali tentang disrupsi digital ya, ekonomi semua kan kosnya. Disrupsi itu kan secara teori artinya kan goncangan ya, tapi nampaknya dalam kehidupan ekonomi disrupsi itu dilihat sebagai peristiwa ketika perusahaan kecil itu tumbuh dan menyalip perusahaan besar. Gojek yang hanya menyewakan motor puluhan ribu, kemudian tumbuh besar, mengalahkan Garuda. Aset Garuda 40 triliun, dia sampai 4 kali lipat Gojek. Padahal dia tidak punya satu motor pun tapi dia menyewakan motor tuh. Bayangkan itu, perusahaan kecil menyalip perusahaan hebat sekali kayak Garuda, BUMN dapat support dana. Kok bisa gitu loh? Dan yang lain, banyak cerita yang lain. Yang perusahaan yang Netflix nyalip Blockbuster dan segala macam itu. Tapi dia bilang gini, sebenarnya teorinya satu, harus ambil market tadi, ambil market yang berbeda. Jangan bersaing dengan pemain yang sudah segmentatif. Ya. Jadi alasannya. Jadi kalau saya langsung pikir-pikir tadi tuh, pokoknya berarti tidak mau bersaing soal Bali, sebab itu Bali dan Jago Liungnya. Nggak mungkin lah. Ya. Maksa.
Jadi tidak mungkin kita. Nah, jadi saya bilang kalau saya lebih baik kita bersaing dapatkan wisatawan yang dekat-dekat kita ini. Ya, itu yang saya pikirkan ya. Kabupaten kota saja jadi Iya. target. Di Lampung. Yang banyak tepuk tangan atau si luar kata itu Mali ya, Melada bahasa Inggris. Kenapa enggak ke Toraja saja? Nah, Toraja dibandingkan Deli jauh lebih indah, jauh lebih menarik, gitu. Selain belajar bahasa Inggris, boleh itu Banyak budanya juga. banyak gitu. Nah itu yang maksud saya, ya tepuk tangan. Jadi saya percaya pada pariwisata, betul-betul saya sangat percaya pada pariwisata. Tinggal saya nggak tahu, we have to start from where gitu. Kita harus mulai dari Starting mana? point. Ya, starting point kita harus mulai dari mana? Artinya ada omong kita bangun. Artinya yang memang bisa kita kerjakan di situ daripada kita harusnya begini, atau bukan kita gitu loh. Percuma juga kita harapkan lebih kita bikin yang kita bisa kerjakan daripada kita harap orang lain kerjakan. Padi ku pasti luntas di depan. Jadi saya bilang ya Dan bisa kita lakukan, kita kerjakan. ya kita bisa kerjakan. Saya terus terang terus pencerita kita masih mau tuh tunggu kok. Bisa kok dia bisa tuh hati-hati. Support system. Oke, Itu sedikit ya pakar aja. kita pertajam. Ya, jadi fokusnya kita ini adalah, saya maksudkan pertajam adalah kampung kita. Endingnya di situ. Endingnya di kampung kita. Apa yang kita mau coba memikirkan adalah endingnya di kampung kita. Nah, saya mau mencoba mempertajam tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan itu bahwa pariwisata itu adalah sebuah kekayaan yang tidak ada habisnya dan tidak pernah habis. Nah, saya mau pertajam di sini bahwa pada kenyataannya pariwisata kita di Toraja ini bukannya meningkat, artinya ini tidak habis, tapi justru malah menjelang habis, mau habis. Nah, ya saya mau pertajam di situ. Lalu setelah saya mau pertajam di situ bahwa pariwisata adalah kekayaan yang tidak pernah habis dan itu dialami oleh berbagai daerah lainnya yang mencoba mengangkat pariwisatanya. Kita terlena. Nah, kita tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Ini tanggung jawab kita semua. Nah, itu. Jadi adalah tanggung jawab kita semua, entah itu pribadi, entah itu lembaga. Tidak bisa kalau hanya pemerintah, hanya dinas pariwisata yang mau berperan di sini. Tidak akan ada. Tapi yang terpenting di sini juga bagaimana penentu kebijakan ini mau mengakomodir yang mau berbuat untuk kepentingan daerah dan masyarakat secara umum. Nah, sehingga sekali lagi saya mau katakan, saya mau pertajam. Pariwisata adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis. Dan itu sudah dirasakan dan dilakukan oleh daerah lainnya. Kita pariwisata kita Toraja ini mau habis. Apa yang salah dengan itu? Nah, monggo. Saya mencoba mempertajam seperti itu. Apa yang salah dengan itu? Karena pariwisata kita, kenyataannya pariwisata yang sesungguhnya memang kekayaan yang tidak pernah habis. Coba lihat negara-negara yang kaya minyak. Mereka sudah sadar betul itu sehingga yang mereka angkat secara masif itu adalah pariwisatanya. Tidak lagi mengandalkan, dia sudah menghitung berapa puluh tahun ke depan yang menjadi sumber utama ekonomi itu bukan lagi kekayaan alam yang akan habis, tapi pariwisata. Nah, justru kita yang memiliki kekayaan tentang pariwisata ini itu mau habis. Nah, silakan kita pikirkan itu. Saya mempertajamnya di situ. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Oke, bersemangat. Begini, ada ilustrasi yang menjadi pembanding ya. Kenapa Pak Lut mentekuni bisnisnya? Karena sumber hidup kan. Kalau pilih profesi lain, matikan. Atau mulai dari nol. Untuk bisa eksis butuh waktu 10 tahun kan. Nah, kenapa pariwisata Toraja juga begini? Karena tidak dianggap sebagai sumber hidup. Kendalan putu atau lan tondok, pastilah mati-matian menjaga pariwisata. Sama kayak bisnis mindete. Itu pun saya mikir lupa karena memang sumber hidup. Bukan hobi. Bukan hanya sebuah kebanggaan, prestise. Selama ini, pariwisata sebagai orang Toraja dianggap prestise. Di semua daerah tujuan wisata, wih bangga dia. Tapi apa kamu hidup dari pariwisata? Enggak lah tuh. Hidup dari transfer diaspora. Semua belanja-belanja besar di pasar bodoh, di toko-toko grosir itu berlaku besar untuk tujuan syarat. Uang dari mana coba? Dari Toraja? Bukan. Dari luar. Nah, andai kan pariwisata yang dianggap sebagai sumber hidup, kayak di Bali ya, pasti diupayakan supaya bagaimana berkembang ini. Kali tahun ini kita untung 50 juta, kalau bisa tahun depan 70 juta, kalau bisa berikutnya menjadi 100 juta. Karena dianggap sumber hidup.
Nah, tidak ditekuni karena dianggap bukan sumber hidup. Itu. Kira-kira apa solusi untuk menjadikan pariwisata ini benar-benar bisa menjadi sumber hidup? Bukan saya kalau untuk pariwisata ini saat ini saya bisa mengatakannya pariwisata di Toraja selama ini menurut pengamatan saya menjadi sumber hidup untuk kalangan tertentu. Begini, kalau mau hidup Tidak dari secara umum masyarakat ya. saya menjadi produsen komponen pariwisata ya. Saya produsen. Sekarang saya mau jual kemana? Coba? Adakah pasar wisata di sini? Adakah pasar seni di sini? Adakah pasar budaya di sini disiapkan? Seperti Manik-Manik, dia hanya lewat japri-japri. Andai kan ada pasar seni di sini, pasti dia akan ambil kios satu di situ, jual dia punya karya. Dia berworkshop di situ, jual sekalian. Kita tidak punya pasar seni, pasar budaya mana bisa? Saya mau menekuni, nah saya mau jual kemana coba? Sama dengan, oh ya kita latihan bulu tangkis ya, tapi tidak pernah kita pergi bertanding. Ayo kita latihan tinju, tidak pernah kita naik ring. Ya untuk apa saya latihan tinju? Tidak pernah saya naik ring. Hanya benjol di latihan dong. Padahal saya butuh medali emas loh. Iya kan? Jadi siapkan prasarananya, tempat. Bahasa nakal mana? Itu namanya pasar wisata. Saya mau berproduksi berkarya, tapi saya tidak tahu jual kemana. Ya, pemikirannya Pak Paul barangkali. Nah, silakan yang lain. Apa itu? Pertama cerita lah. Nah, jadi kembali ke Kampung Iris tadi ya. Ternyata kan bicara memang potensinya Toraja untuk perusahaan Kampung Inggris besar sekali karena itu perpaduan antara pusat edukasi dengan pariwisata. Jadi orang berpikir saya ke Toraja untuk belajar bahasa Inggris sekaligus pariwisata. Beda kalau ke Kediri, mereka ke sana hanya untuk belajar toh. Nah, jadi kita ada Double market namanya. ya double market. Nah, Artinya potensinya lebih plus daripada ya, di sana lebih itu. plus. Ada plusnya. Lalu untuk merealisasikan itu kita perlu melihat bukan hanya saat sekarang tapi perlu pengembangannya bahwa kalau ini berkembang bagaimana. Nah, sehingga kita perlu menentukan suatu wilayah yang memungkinkan. Nah, itu kan kajiannya seperti apa. Nah, kita menuju suatu desa itu kajiannya dari sudut mana. Gampang nih di pasar dia ya. Gampang di pasar dia loh. Ya, Sampai lagi abang tuh. ya, ya. Jadi yang memang ada dari berbagai apa ada beberapa pertimbangan di situ. Jadi dalam ilmu ada ya kalau orang besok studi kelekan bisnis. Visibilitas tadinya. Ya. Jadi bagaimana saya mau balut nanti gampang ini Ya. Terminal. sedang tamat ya dan gampang. Nah, baik ke pariwisata. Jadi kita tinggal menunggu ini Pak Pendeta untuk jadi setelah kita sepakat semua bagaimana merealisasikan itu. Nah, kapan, di mana, dan siapa yang akan melaksanakan. Siapa yang memberi dana? Bantuan dulu. Ya, paling tidak dana awal sedikit untuk bisa start. Sewa tempat aja dulu, Pak. Ya, sewa tempat. Tempat gereja banyak di Tangmentoe. Ya. Sewa tempat, space rental dulu. Jangan batas waktu dulu satu sampai paling lama 3 tahun. Ya kan? Supaya masa berikutnya orang ada kan. Bahwa ini tempat saya sewakan untuk kalian memulai. Ya. Tapi hanya sementara. Ya. Nah, sementara. Nanti itu nanti setelah berkembang pengambil pemerintah. Siapa pasum pas sumur tuh? Ya. Gitu. Sebenarnya di KTGS itu di Pantai Anak Lolo, saya pernah rapat di dalam keluarga besar KTGS kumpul semua gitu. Itu di Pantai Anak Lolo dia siapkan untuk pasar seni. Mereka tanda tangan loh. Mau dia. Asal betul-betul ada pasar seni mau dibangun di situ. Mau dia. Saya dengan Pak Sarwanlo, Pak Dalipang dan semua batina keluarga besar KTGS ada di situ. Kami rapat. Mau dia. Ada kudu Sarwanlo. Jadi ada di Pantai Anak Lolonya dia mau. Nah, bisa di situ, bisa di Tangmentoe. Dia apa namanya? Pak Pendeta. Ada getor di dalam. Betul leleng. Sewa tempat dulu, sewa lahan dulu. Dosa yang beli dulu, Pak. Tapi saya rasa kalau cuma apa, jangkanya terlalu pendek macam 3 tahun janganlah. 5 tahun ya. Sampai 10 tahun. Baru ya kalau awal jangan dulu ditarik pungut sewa.
kasih setahun bulan baru Kalau terlalu lapar dapat sinode lagi berikutnya berlari. Iya, sewa. Maksudnya begini, kalau langsung ditarik sewa, belum ada ini, maksudnya belum ada untuk dipakai bayar kan. Nah ini semua kita nih kadas di orang semua. Jadi kebetulan KPCC itu BPS fasilitas itu, ya paling tidak free 1 tahun 2 tahun baru dipungut biaya. Setelah 10 tahun ya diambil toset nah kan. Kalau ya telo tangmente lo kita. Ya. Sebenarnya gini, ini sebenarnya hitungan kita itu bisa tidak usah sewa gitu lah. Ya. Kayak saya makasihnya saya bayangkan ini kamu tuh lama ada itu segala macam tuh. Jadi kita bisa bikin satu entitas sama-sama perusahaan atau siapa ya nanti pengelola taman itu. Jadi kita promosi hukum itu mi paloi. Nah gitu loh. Artinya nggak usah pakai sewa. Sistem bagi hasil saja gitu. Nah, lebih bagus itu. Nah, gitu. Jadi tidak ada beban rugi. Tidak beban rugi toh. Iya. Kayak semua ada segala macam. Saya kemarin tuh cuma pikir gini. Saya udah bilang Pak Prabowo, Om bisa bantu nggak saya bantu saya bibena gaji guru setengah tahun misalnya toh kopir ya sekian juta lah per bulan gitu ya. Jadi saya mau bayar gaji guru toh gaji guru selama 6 bulan dan ada kan ruangan kosong loh. Itu kan memang di taman itu dimaksudkan untuk pusat studi bahwa kita ada sisi komersilnya di dalam dan komersial amat betul-betul hanya untuk maintenance-nya, rapikan toh. Nah kan nanti mereka datang di sana, tamu aja dapat keuntungan lah. Dia makan segala macam. Banyak kamarnya di atas. Banyak kamar di atas. Banyak kamar. Lebih pun kamar saya bilang, kita bisa bicara sama masyarakat. Kan itu datang minto Budano Lekomi. Banyak ruangan-ruangan. Banyak sekali kamar. Kamar di sana. Ada ruang rapatnya, ada ruang besar. Jadi kalau kelas-kelas sana tuh sangat mungkin lah. Dan di sana kan kalau orang mau tinggal di sana dia bisa murah gitu loh. Sama kelas sana tuh lebih pun saya pikir ada tongkrongan pada Buddha Bonon di Jawa tuh. Artinya kalau kita mau murah ya. Tapi menurut saya sih merasa dengan yang tuh agak yakin tapi tak kuat. Tidak terlalu rumit ini barang. Artinya tidak terlalu susah. Ya cuma susah kayak lama bangun bikin butuh dana Ya besar. barang sudah ada, fasilitas sudah. Ini ruangan sudah ada ini. Tinggal dikembangkan. Kalau cerita, saya cerita sama Om siapa nih yang suka bahasa Inggris juga, Om Meeting lah, Automating. Atau ini tak? Ya. Kan dia datang sama teman GKI Kebayoran Baru di kantor tuh. Saya cerita sama Om itu. Saya bilang Om di Batak itu sama dengan ketua PG Agomar Gultom. Dia cerita sama kami. Dia Pak Pendeta bukan hanya Pak Luhut atau Pak TB Silalahi orang-orang Batak yang pulang bangun kampung. Itu dalam skala besar. Tapi kami pun ini dengan segala keterbatasan kami sulit kita biasa foto pesulit yang bangun kampung. Saya gimana Pak Agomar ada video YouTube-nya sini. Jadi mereka itu saudara bersaudara kumpul uang tiap bulan 10 juta. Jadi saudara bersaudara ibu tadi dulu. Karena rumah nenek kami di kampung itu sudah kosong. Dan saya pikir banyak di sini rumah kosong tuh. Jadi kami itu urunan rekrut 3 guru, 1 guru matematika, bahasa Inggris, menjahit kita salah di kampungnya. Jadi rumah itu penuh dengan setiap hari dengan anak-anak di kampung yang datang belajar. Nah, kok yang sumbangan gitu. Tiap bulan kami urunan kirim pun 10 juta, Kigaraga tempat begitu di kampung kami. Hanya itu investasinya, gaji guru. Tidak lebih dari apapun. Kalau orang kaya orang Toraja itu pulang ke pasar bau. Sudah saling bertanding kan. Nah, jadi mereka tidak berpikir untuk kepentingan. Bayangkan dong. Saya tuh merasa harus sekali. Saya bilang kok masa tak bisa pokoknya itu. Kenapa? Saya tuh Pak Pendeta bayar gaji guru matematika, guru bahasa Inggris, guru menjahit. Jadi rumah nenek kami itu nggak pernah sepi. Karena penuh tiap hari dengan anak-anak datang belajar matematika. Nah, itu yang maksud saya tuh. Dan natural itu bisa ditolong saya itu lah. Itu kan ditamento itu Pak Pendeta. Itu. Nah, begini saja supaya tanggung jawab. Sebab semua yang gratis itu biasanya lemah tanggung Ya jawab. ya betul. Ini masalah mental ya. Lebih baik itu kontrak pakai ya 10 tahun misalnya. Tapi grace period pembayaran dimulai tahun ketiga atau awal tahun keempat. Jadi kegiatan ini sudah berlangsung 3 tahun tanpa dipungut biaya dulu. Gitu kan ya? Nah, jadi ada tanggung jawab bahwa dia lebih baik atau
Tapi awal tahun keempat baru dibayar. Nah, bila mana di awal tahun keempat itu tidak dibayar, Anda cari tempat lain, silahkan minggir. Karena tidak ada tanggung jawab kan? Nah, harus kita bertanggung jawab juga. Jadi kita harus berusaha terjadi BEP di tahun keempat sehingga kita mampu membayar sewa tempat. Ini view bisnis, Pak. Jadi kita harus bermain di trade market ini ya. Sebanyak mungkin orang harus datang belajar, maksud saya gitu loh. Ada tantangan toh. Jadi karena kita harus membayar sewa tempat, kita ada tantangan, harus kita cari siswa sebanyak mungkin. Pakai durian ya? Ada yang pakai durian. Apa yang tidak pakai? Gitu. Supaya gini Pak Pendeta, jangan ada isu-isu di jemaah. Sekarang gitu seenak dewe datang gitu ya. Oh iya. Dia anu kan dah. Di SK kan. Iya, saya pikir sebenarnya dia bisa kayak join manajemen ya. Jadi iya, jadi enggak usah paling penting. utamanya itu di guru. Ada nggak guru? Banyak. Itu guru dulu siapkan dulu. Sebenarnya kalau saya ya, kalau kita berbicara dulu untuk mau dijadikan kampung Inggris ya. Guru bahasa Inggris lah, pokoknya Ya, guru bahasa Inggris. kita kalau di Toraja itu banyak sekali potensi guru. Iya. Banyak sekali. Banyak. Ibu Dami tadi jembatan anu ada. Pengakuannya itu yang sampai hari ini belum sampai. Apanya? Maksudnya yang mengakomodir dan belum ada tempat. Yang Kantang Mentoy ada mi satu. Nah, lanjut kalau misalnya di Kantang Mentoy itu kan aset dari Toraja. Saya kira sangat sulit buat saya pribadi ya. Dari kita lihat dari beberapa segi. Kalau seperti yang mau dikelola, mau bagi hasil, bagaimana dengan jemaat-jemaat lagi? Karena tempat itu sewaktu-waktu akan digunakan. Nah, terus kalau digunakan mereka ini mau kemana lagi? Ya, itu yang sulit. Nah, terus ini tempat juga mungkin yang di depan rumah sakit ini kira-kira kenapa tidak ada pemikiran Pak Pendeta? Sampai hari ini tidak dikelola dengan bagus, itu bangunan yang terlantar di bawah, nggak bisa difungsikan lah bagaimana, bagian atasnya atau bagaimana itu. Kalau dulu dia tak butuh. Tapi out proses lah. Jam pulang disuruh malah berjalan. Makan John Mala lah. Mati John Mala. Saya punya konsep begini Pak Pendeta, memang kita ingin wujudkan kampung Inggris. Kita punya desa tuh desa. Minta dulu Lah potensinya nanti besar. Jadi kita itu mungkin kan di Kediri itu kan per lembaga itu ya. Nah, jadi jumlahnya sekarang itu 166 dan itu start dari sebuah lembaga namanya Basic English Course. Nah, contoh misalnya Parante 2-3 lembaga di situ. Ketika misalnya sudah tidak memadai menampung orang-orang yang datang di 3, kan orang sedikit lagi. Apakah memungkinkan ada tempat misalnya sewa rumah atau lahan tersedia bikin rumah sendiri seperti itu? Itu yang kita perhatikan perkembangannya. Satu kawasan yang luas yang dinamai kampung Inggris. Itu harus melalui kebijakan pemerintah, Pak. Bisa tidak? Swasta itu susah. Bisa pakai kebijakan pemerintah kalau rumah pribadi. Iya, pribadi nanti kita pakai. Ya, ini pernah dengar Pak Pendeta yang di belakangnya kantor lurah kantor kecamatan Geso ya. Di situ kan ada Pak Lurah di situ. Tapi dia sudah kerja di sekarang di perhubungan. Ini kan pernah dia sering-sering bawa teman-temannya dari luar itu. Dari luar itu mengajar. Setelah mereka buatkan kurikulumnya itu, kita cari tempat. Mau laki ini melada teh. Dia mau guru, dia mau kurikulum. Nah, sewanya apa? Mereka bayar berapa kalau datang di situ belajar speaking? Nah, itu kan nanti ada manajemen, ada guru. Kan begitu toh? Guru tidak boleh mencampuri manajemen. Karena manajemen mengurusi marketing. Saya bayangkan ini kalau ditawarkan ke anak-anak SMA. Ya banyak yang mau, Pak. SMP di Makassar ya. Ini nawarin paket studi tour seminggu ya. Belajar di sini, ya makan sayur tempe kan murah. Ya kan? Nanti sore-sore hari ini kita ke Kete. Nah, besok kita ke Lontar ya kan. Jadi ada paket wisata. Wisata pendidikan lah setengah nanti. Edu wisata. Edu wisata, ya Edu wisata.
dia mau sebenarnya pira-pira tuh tuan. Ada teman-teman yang sudah mulai ya sudah mulai selain tunggu mau perang sudah saya pernah lontarkan ini dan menurut saya mereka tertarik cuma karena memang tak apa waktu bulan mau soal secara detail ya. Saya sebenarnya meminta mereka tuh lebih kan misalnya lebih ke kayak donasi aja lah. Tapi ya donasi ini lagi pertanggungjawabkannya lah ya. Nah, sampai misalnya aku bantu kan sampai 6 bulan misalnya. Setelah kita sudah mulai. Iya, pada yang gurung kita tapi bisa gaji. Nah, murid masih sekian. Mulai bisa menghasilkan. Nah, itu. Betul. Itu nanti sampai ada apa? Begitu dulu. Itu Betul. aku yakin itu bisa jalan barang ini. Cari Ki Guru dulu, nanti kan tanya Ki misalnya. Gimana? Bisa saya. Ya, cari. Ibu Guru silahkan Guru dari tadi bertemu Ki Guru. Tapi kayak panjang nih penjelasan sedikit. Iya, penjelasan. Disederhanakan dari tesis ke makalah. Kalau pendidikan kan kita ada teori, ada praktis. Sebenarnya bahasa Inggris juga begitu. Ada teori dan ada praktek. Yang mungkin kalau praktek itu yang kayak kita ngobrol begini sama teorinya yang gramatikal. Can you speak now? Just a bit. Saya belum pernah ke kampung Inggris. Dulu bahasa Inggris saya kacau. Saya pernah les, tapi bagi saya les itu bisa dibilang tidak berguna. Karena di luar kelas kita tidak menggunakan itu. Bisa saya bilang bahasa Inggris saya itu melesat ketika lingkungan saya mempush saya untuk menggunakan itu. Saya bergaul dengan teman-teman yang notabene tidak ada orang Indonesia. Mungkin kalau Pak Pendeta tahu Populari Movement, mereka punya rumah komunitas. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Jadi setiap kali kami datang orang muda, sebenarnya yang bergabung di situ tidak hanya orang muda, dari anak-anak sampai orang tua. Setiap kami datang ke situ, apalagi kalau orang muda, kami itu harus berbahasa Inggris dipaksa karena yang punya rumah, tuan rumah dan semua environment-nya itu mendukung kita untuk berbahasa Inggris. Jadi yang saya mau sampaikan adalah kalau yang dalam bayangan saya, kalau kita bicara kampung Inggris, mungkin kita harus ini kan kampung ya, bangun dulu ekosistemnya. Paling tidak ada 1-2 keluarga yang memang mereka mau berkomitmen kalau ada orang yang menginap di rumahnya 24 hours they speak English. Lalu kita tidak bisa mengesampingkan teori karena ya bicara formal, informal seperti ini dan bahasa tulisan itu berbeda. Sehingga tetap perlu kelas yang memang yang guru yang paham gramatikal. Tapi kalau untuk percakapan sehari-hari, ya bisa jadi ada orang yang backgroundnya bukan pendidikan bahasa Inggris, tapi mereka itu fluent dalam berbahasa Inggris dan mereka itu mau berkomitmen 24 hours speaking English. Nah permasalahannya saya tidak tahu ya konsep seperti apa yang mau kita jalankan. Karena itu tadi saya belum menemukan apakah kita akan menggunakan Tangmen Loeb seperti itu kayak model asrama di dalam. Bisa jadi begitu. Saya pernah sekolah di Barana. Ada memang hari-hari kita full English 2 days a week gitu. Dan seperti yang tadi sudah diutarakan dalam hari itu ketika kita mungkin di Malina juga begitu lah. Ketika misalnya itu hari English Day, tapi kita ada satu kata yang bahasa Indonesia kita semacam bayar denda. Iya, itu lumayan mempush. Apalagi kalau misalnya itu diterapkan, pokoknya selama program itu berjalan, kamu harus speaking English. Tidak peduli kamu belebetan ngomongnya atau salah grammar, it's okay. Penting speaking only. Bicara saja apa adanya. Iya. Gitu jadi. Father. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, Apakah apakah yang kita membuat ini kayak membangun ekosistem kampung atau hanya kelas formal? Kalau misalnya kampung sebenarnya kita bisa mulai yang sederhana, bisa misalnya di sini atau di rumah-rumah. Yang penting dalam kompleks yang sama sehingga harapannya ketika itu sudah menarik orang itu akan membesar kok. Cuma tantangannya mungkin kalau model membangun ekosistem kampung, berarti kita harus menemukan dulu keluarga yang itu tadi mau komit untuk berbahasa Inggris dan bagaimana
apa semangat itu ditularkan ke tetangganya. Itu ya, itu mana sih itu soal novela dulu musik Ya, ada masukan dari dari apa namanya dari sana. Pangli English. Ya, saya kira ini ide yang kita sama-sama semua bahas malam ini karena ada latar belakang pengalaman dari tempat lain. Ya, tapi saya kira semuanya itu harus diawali dengan mengorganisir dengan baik. Terus kita mulai dari mana? Kalau yang saya dengar tadi katanya menyebar di beberapa tempat dalam satu kawasan, berarti nanti akan ada apa istilahnya itu tutor ya apa? Ya tutor Struktur di bahasa. masing-masing itu. Nah, saya kira yang perlu dulu diorganisir oleh kalau misalnya Pak Pendeta bisa membantu lewat lembaga ya Toraja. Yang kita pikirkan dulu itu instrukturnya. Terus dana kira-kira ya tadi Pak Pendeta sudah ada konsep, ada pemikiran. Bukan tanya Pak Pendeta menyelesaikan. Tahu kan bukan deh. Seperti apa kira-kira supaya seperti apa kira-kira supaya pemikiran ini, ide ini, diskusi ini bisa menjadi sesuatu yang nyata dan boleh dirasakan oleh masyarakat dan boleh memang menjadi salah satu sumber yang seperti tadi ada ceritakan bahwa di Bali, Pak Rana juga begitu, di Bali itu orang hidup dari situ. Nah, mungkin kita di Toraja agak susah karena kita suka yang instan. Istilahnya Pak Rana ya tunggu transferan dari luar. Nah, tapi saya kira jangan kita pesimis. Ya mari kita mulai dengan konsep yang dasar dulu. Bagaimana kira-kira kita menyiapkan ininya, instrukturnya. Itu dulu, cari gurunya. Ya. Saya punya kesimpulan begini. Endingnya adalah cuan melalui pariwisata. Itu tadi intinya ya. Artinya itu target output. Iya ya, target outputnya adalah endingnya adalah cuan lewat pariwisata. Nah, tadi yang dipaparkan bagaimana kita memanfaatkan Tamento itu sudah bisa langsung jalan. Paket wisata yang dimaksud Pak Pendeta misalnya, tentu ada komunitas instruktur. Saya kira ya, para guru. Komunitas instruktur ini bisa bekerja sama dengan pengelola Tamento, lalu menawarkan paket wisata seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Pendeta keluar. Itu kita sudah mengarah langsung ke bisnis, bukan mau menciptakan atau menumbuhkan embrio baru untuk bisa berkembang kemana-mana. Jadi kita bicara dulu ini satu hal dulu. Jadi satu poin dulu ialah bagaimana ini langsung bisa beraksi, bisa langsung jadi aksi. Tentu ada komunitasnya, instruktur. Instruktur kerjasama dengan Gereja Toraja, tentunya pengelola Tamento via Gereja Toraja. Nah, sudah bisa menjadi langsung satu paket, ditawarkan keluar daerah. Kenapa? Toraja sudah dikenal sebagai destinasi wisata. Ada paket baru, edu wisata. Paket baru edu wisata itu adalah khusus bahasa Inggris. Ada campnya, ada base campnya. Yang nangani juga ya sudah ada instruktur komunitas itu tadi. Yang melakukan bisa bikin bikin MOU. Nah itu satu, itu sudah langsung action bisa saya kira. Tinggal di eksekusi saya kira kalau yang itu. Nah, jadi kan jadi kalau saya memang bukan Tamento pelaksana, gitu. Dia ada di prasarana, fasilitator, kamu penyedia tempat saja. Jadi Tamento itu hanya satu opsi. Kita bisa nawarin, kalian mau yang murah Tamento lah. Ya toh, mau yang mahal Michiana. Atau gimana? Atau mau yang lebih murah, ini di rumah warga nih, di tongkonan segala macam tuh. Jadi sebenarnya mau dengan tongkonan, mau dengan siapa, entitas ini yang jaga nih. Komunitas guru-guru gitu. Jadi ya itu lebih. Karena Tamento itu hanya Tamento itu misalnya kalau tiba-tiba kalian mau di asrama tapi begini aja udah, kita pakai Tamento lah. Nah, nanti bicara sama Tamento itu. Nah, kita hitung-hitungannya gini loh ya. Nah, gitu. Atau misalnya misalnya kayak Tamento kumpul,
ada hitungan per kamar loh, atau kita bilang nanti ada mahasiswa deh, yang orang tahu udah tepat itu nanti kacoro atau mau bisa lu nggak tahu, gitu. Nanti kita bisa bicara. Atau mungkin mereka bilang, kami mau di rumah warga. Nah, ya di rumah warga terserah. Badokan kami tongkol memang buat situ. Dan jadi kalau saya ya itu pelaksana. Nah, Gurunya cari yang terdiri dari para instruktur dan apa sih? Ya itu tuh. Itamet itu hanya jadi partner nanti. Ya. Mungkin partnernya Kete, nggak tahu. Mungkin partnernya siapa gitu. Selama kita belum punya komunitas ya. Belum punya tempat ya Aku kita tadi bisa nyambung pindah. yang ibu dosen sampaikan ya. Kayak pertanyaan menarik. Kita mau model yang mana? Yang tadi kan pertanyaannya. Kalau saya harus market oriented, kan lagi-lagi tadi kita market ya. Jadi kira-kira coba pikirkan, kalau segmen pasar kita adalah studi tour misalnya, anak-anak apakah memang mereka butuh? Pasti jelas bukan TOEFL lah. Orang TOEFL pasti belajar ke tempat lain toh. Nah, mungkin saya nggak tahu, dugaan saya mungkin dia butuh conversation lebih dominan dengan sedikit grammar gitu ya, tetap ada dulu. Tapi kira-kira itu, artinya pertanyaan ibu dosen tadi itu penting. Untuk kira-kira ini sekaligus siapa tahu nanti lamoren kami susu tengah-tengah itu di kuada kumua pasus di pandita kira-kira kita mulai promosi targetnya bagaimana, targetnya siapa, sekolah-sekolah mana kita kirim surat semua dulu, paket tur nah gitu pokoknya 10 hari 1 minggu kalian tur di sini, Inggrismu meningkat lah ya, kasih apa begini segala Minimal macam. 10 guru disiapkan dulu. Iya. Siapkan dulu minimal 10 guru bahasa Inggris. Minimal itu. Oh, Pak, itu balik pada koto. Saya nggak tahu jadi apa ya. Jadi apa yang di barang ini? Salah satu kunjungannya misalnya nanti berkunjung ke batiknya Lukman di sini. Semua mereka lihat praktisi. Buat saya budul itu ya. Budul itu apa ya? Yang bisa dikerjakan. Potensi yang bisa terkoneksi. Saya terus terang saya lebih suka di belakang gitu ya, support teman-teman gitu ya. Dan buat saya bisa kebuka toh untuk mensupport ya. Sejauh memang ada yang jadi lokomotif di depan. Ya, kenapa apa pendeta teh lampu piro mari dolo teh mereka kama jama tuh teh. Ya duka semua ya bahan bakar tersedia mah teh. Itu yang bisa connection tuh kan. Ya apa yang disampaikan Pak? Bisa maksimal connection ke dalam komunitas gitu. Ya. Pira kamu tahu kalau komunitas. Ya, mungkin kita topik sedikit. Mungkin kita masuk ranah politik sedikit barangkali. Ayo keluar mau saya kalau politik. Malas sebelumnya. Kolong juga tuh. Ya. Supaya gini clear betul ya. Artinya benar kita kristalkan ibu dosen ini kayak Organisir mi kita dulu sesama mi guru organisir dulu. Sebenarnya Pak Pendeta kami beberapa ya maksudnya di rumah itu cuma karena kami tinggal dengan nenek. Jadi kadang susah kami mau berbahasa Inggris terus. Dan sebenarnya kan sempat kami hanya berdua tinggal tuh, kami kepikiran memang ngajak orang tinggal bersama kami. Cuma karena sekarang kami juga dengan nenek jadi agak susah. Maksud saya adalah karena saya kemampuan bahasa saya merasa itu dibangun oleh lingkungan. Jadi saya juga mau gitu menciptakan lingkungan yang sama untuk orang belajar. Gitu. Harus masuk misalnya ini, jadi tinggal 8 orang cari. Tinggal 7, Stefani masuk. Jadi penguatannya ini komunitasnya. Jadi penguatan komunitas ini, bagaimana penguatan komunitas? Saya kira saudara Pak Pendeta mungkin difasilitasi nanti. Tinggal penguatan komunitas instruktur tutor ya, termasuk nanti barangkali sama-sama semuanya. Bagaimana diatur instrukturnya. Setelah penguatan konstruktur terjadi, ya tinggal bagaimana mengatur paketnya. Jadi tinggal atur saja. Ya. Tapi ini Pak Pendeta, setiap pertemuan guru nanti dengan tim ini, Bapak harus sadar. Jangan sampai absen kami. Ya, sebab ini yang harus membuat memberikan motivasinya harus ada Ki. Karena timbul demotivasi saya bayangkan nanti ya. Memang kita butuh ya talenta kita berbeda-beda toh. Memang ada orang yang fungsinya ngajar toh. Ada orang yang memang fungsinya manajerialnya. Nanti memang harus ada orang yang bantu marketingnya. Ya. Dia mau marketing deh. Bikin nama, gencar tiap hari kalau perlu tiap hari dia di medsos. Ya. Ada orang yang harus ke Makassar, komunikasi dengan sekolah-sekolah yang bikin studi tour ke sini segala macam. Kalau kayak saya misalnya kalau kayak saya ini yang paling dekat kalau saya ini memang sekolah-sekolah di sini. Bisa dia. Nah, biasa saya bilang yang selalu seru itu ketika masuk di topik atau topik politik. Biasa juga topik budaya, biasa topik seni, topik UMKM. Tapi tadi ini ya kita bicara tentang pengembangan kampung wisata Inggris, kampung Inggris.
Nah, jadi ya masuk salah satu paketnya itu tadi, intinya masuk di paket to. Nah ini mungkin apakah kita minggu depan kita 2 minggu kemudian ya, jadi 2 minggu tetap ada seperti ini, kita buat seperti ini. Mungkin kita ganti topik lagi, apa topiknya? Apakah kita masuk sedikit bumbu-bumbu tentang bagaimana? Ini minggu depan itu guru-guru sudah hadir di sini. Hari Sabtu depan, usahakan. Bukan Sabtu depan, 2 minggu Pak. Jangan tiap minggu, 2 minggu ya. 2 minggu ke Eksekusi depan. dari yang tadi, Ya. maksudnya 2 2 minggu baru ada gurunya bisa dikumpul. Enggak, maksudnya kan pertemuan kita di forum diskusi kan sama kemarin 2 minggu sekali. Oh, jadi 2 minggu ya. baru ada itu guru. Ya, 2 minggu lah. Bagaimana kira-kira? Nah, Oh, pasti tidak apa-apa. Kita tuh mau bikin toh. ya kami salah satu komunitas. ya, organisasi nih guru-guru dulu. Ya. Sama tuh ada 2 minggu depan yang bisa dipresentasi ke kita. Bahasa Inggris ya. Kita dengar 2 minggu depan aku dari sini. Di Jakarta 2 minggu depan. Alto memilih rokok atau